Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Demuti akan menyampaikan hasil analisis kode etik dan kode perilaku profesi data analis. Perkenalkan, nama saya Hartita Wirastri. Nama saya Baran Arendra Hawajirin. Nama saya Mutia Fadia. Nama saya Dewanti Maharani Imran. Mengapa etika penting? Etika penting karena data merupakan aset berharga yang memengaruhi keputusan besar. Analisis data memiliki peran vital dalam membentuk kebijakan dan strategi, sehingga menuntut tanggung jawab tinggi untuk menjaga keakuratan, keadilan, dan kerahasiaannya. Next. Dan risiko pelanggaran etika. Risiko utama menggunakan data atau manipulasi hasil, unconscious bias yang dapat menimbulkan diskriminasi. Di kasus Cambridge Analysis, apa yang terjadi? Data jutaan pengguna Facebook disalahgunakan untuk kepentingan politik tanpa izin. Pelajaran menunjukkan betapa berbahaya menyalahgunakan kekuatan analisis data. Dan kesimpulannya, kode etik yang kuat adalah keharusan untuk praktik yang bertanggung jawab. Next. Ya, selanjutnya adalah kode etik. Yang pertama adalah integritas dan objektivitas. Data analis wajib bekerja dengan jujur, benar, dan tidak memihak, serta hasil analisis harus berdasarkan data apa adanya. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Nah, data analis harus bertanggung jawab melindungi informasi sensitif dan rahasia. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Nah, data analis memastikan analisis didukung oleh metodologi yang benar dan transparan mengenai keterbatasan data atau metode. Selalu meningkatkan keterampilan profesional. Nah, yang keempat, tanggung jawab dan akuntabilitas. Data analis bertanggung jawab penuh atas hasil kerja dan dampaknya, dan mampu mempertanggungjawabkan proses metodologi dan kesimpulan kepada stakeholder. Yang kelima, keadilan dan non-diskriminasi. Data analis berupaya keras untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bias dalam data atau model, memastikan hasil analis tidak menciptakan atau memperkuat diskriminasi. Yang keenam, kepentingan publik, mengutamakan dampak positif pekerjaan terhadap masyarakat luas dan mempertimbangkan konsekuensi sosial. Lalu yang terakhir, transparansi dan penjelasan. Nah, itu menjaga transparansi metodologi dan mampu menjelaskan hasil temuannya. Next. Kode perilaku data analis. Kode perilaku ini bisa dibilang sebagai panduan sehari-hari seorang data analis agar tetap on track secara etika. Intinya, kita harus pastikan data yang digunakan itu valid, hasil analisis yang disajikan jujur, dan tidak ada manipulasi untuk kepentingan tertentu. Next. Selain itu, rahasia data harus dijaga. Akses cuma boleh untuk orang yang berwenang. Next, dan wajib update ilmu lewat pelatihan yang rutin. Semua ini dilakukan untuk supaya proses analisis tetap berjalan transparan, adil, dan pastinya berintegritas. Next, kalau sampai terjadi pelanggaran, prosesnya sudah diatur berlapis. Dimulai dari deteksi awal, pengumpulan bukti, pelaporan resmi, sampai perlindungan buat pelapornya. Next, penanganannya juga berbeda-beda, tergantung kasusnya. Kalau internal, itu akan ditangani oleh tim auditnya masing-masing. Kalau menyangkut privasi data pribadi, itu akan masuk ke ranah Kominfo dan BSSN. Tapi kalau sudah masuk tindakan yang berat dan masuk pidana, itu akan ditangani langsung oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Tujuannya jelas, untuk memastikan setiap pelanggaran ditindak tegas tanpa mengorbankan integritas profesi. Lanjut ke tahap 3, setelah investigasi selesai, sanksi ini diberikan secara berlapis. Yang pertama, sanksi internal dari perusahaan mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga PHK untuk pelanggaran berat. Yang kedua, sanksi hukum untuk individu sesuai Undang-Undang PDP dengan ancaman denda hingga 6 miliar rupiah dan pidana hingga 6 tahun. Sanksi administratif untuk perusahaan yang lalai bisa berupa denda besar hingga pencabutan izin usaha. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu rencana tindak lanjut setelah insiden, organisasi wajib melakukan 4 hal ini. Yang pertama, perkuat sistem keamanan data seperti enkripsi dan hak akses. Yang kedua, lakukan pelatihan etika wajib untuk semua personel. Yang ketiga, perketat prosedur SOP untuk menutup celah penyalahgunaan. Dan yang terakhir, lakukan audit berkelanjutan sebagai sistem deteksi dini. Untuk analisis dampaknya, ada area dampak yang pertama yaitu pencegahan pelanggaran privasi dan hukum. Solusinya adalah kontrol hak akses yang ketat dan efek jerah dari Undang-Undang PDP. Terus untuk area integrasi dan objektivitas data, seperti manipulasi atau bias, solusinya adalah audit rutin dan pelatihan etika. Dan yang terakhir, untuk penegakan dan budaya kepatuhan, ini untuk SOP-nya, solusinya adalah pengetatan prosedur yang diikuti pengawasan berkelanjutan. Kesimpulannya, kode etik dan perilaku hanya akan kuat jika ada rencana penegakan yang tegas. Tujuan akhir kita adalah memastikan setiap ini tidak hanya akurat, tetapi juga etis dan dapat dipercaya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.